Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melakukan hands-on klasifikasi transaksi e-commerce, di mana untuk memprediksi apakah suatu transaksi akan dibatalkan atau tidak. Nah, selain jika menjalankan mode, saya akan menjelaskan fungsi seperti fungsi-fungsinya gitu ya. Nah, di mana di sini terdapat di import library, yang di mana kita akan memulai si import library ini pada bagian ini. Nah, seperti pandas yang dimana digunakan untuk membaca atau membersihkan dan memanipulasi data dalam, dan sedangkan si NumPy ini dia dipakai untuk operasi numerik seperti perhitungan angka dan matplotlib ini seperti Sabon ya. Seaborn yang digunakan untuk membuat si grafik atau visualisasi agar pola di data tuh lebih mudah dianalisis gitu. Nah, eh yang dimana pada si ini terdapat train test field ini yang membagi data menjadi data training dan testing. Nah, sedangkan standar scholar ini untuk menormalkan data eh, pada numerik supaya semua fitur tuh berada dalam apa ya, di skala seimbangnya gitu. Nah, sebelum tahap ini kita akan menyiapkan semua alat yang akan diperlukan. Nah, di mana di sini ada upload dataset yang dimana untuk penjelasan dan fungsi. Dataset ini menggunakan fungsi seperti file upload, dan sedangkan ada setelah file diunggah, eh, saya membaca data menggunakan PD, eh, PD read, bukan yang ini. CSV yang adalah kita akan memasukkan si data mentah dalam si data frame-nya agar dapat diproses ya seperti ini. Nah, di mana dia akan mengambil data mentah dari file CSV terus menampilkan dengan CDF head-nya ini untuk memastikan data terbaca dengan benar. Kita masuk ke EDA, yang dimana ini saya menggunakan DF shape, DF info, dan DF isna sum. Nah, kalau DF shape ini untuk menunjukkan si jumlah baris dan kolom ya. Nah, sedangkan DF info ini memberi informasi tipe data dan jumlah nilai non-nulnya. DF isna ini sum digunakan untuk menghitung jumlah missing value per kolomnya gitu. Nah, pada si eh, visualisasi histogramnya, dia menggunakan DF quantity and his dan DF unit price his. Ini dilakukan agar saya bisa melihat gitu pola distribusi apakah ada di nilai ekstrim outlier, dan apa dan apakah data si itu cenderung normal atau se skewed ya. Skewed. Nah, setelah itu, nah di mana si ED ini fungsi utama itu untuk memahami si karakteristik data sebelum modeling ya. Nah, setelah itu untuk mengetahui masalah seperti missing value dan outlier, dan di mana kita akan menentukan apakah processing ini diperlukan. Nah, ini gambaran distribusi kuantiti dan distribusi unit price. Nah, yang langkah keempat yaitu untuk membuat label dan fitur, yang dimana di sini saya membuat label baru bernama Scan Child dengan mengecek apakah invoice no dimulai dengan huruf C
Jika iya, maka transaksinya dibatalkan. Nah, kenapa perlu label? Nah, karena klasifikasi ini membutuhkan target output 0 atau 1 ya. Value count yang digunakan untuk melihat distribusi kelas hasilnya menunjukkan bahwa data si Canva ini jauh lebih sedikit dari data normal, sehingga dataset imbalance. Nah, pada dampaknya ini model sebenarnya tuh harus berhati-hati gitu, di mana di agar tidak bias terhadap si kelas mayoritasnya. Nah, inilah alasan beberapa model menggunakan si kelas weight balance. Nah, di mana train test field, di mana saya menggunakan fitur baru ya seperti total price, quantity, unit price, dan hard day of weeks, month, and invoice date, yang di mana untuk memberikan informasi tambahan ya agar model bisa belajar pola lebih baik lagi. Nah, di mana saya ini apa ya, menghapus tanpa customer ID dan kontennya menggunakan drop now ini dilakukan karena baris kosong dapat menggunakan proses si training untuk membuat model yang salah baca. Oh ya, ini yang tadi engineering ya tadi. Nah, terus dan spell field ini digunakan uh, kalau test size 0,2 ini artinya 20% data yang digunakan untuk pengujian. Sedangkan Strativity memastikan proporsi label cancel dan tidak cancel tetap seimbang di train dan di test set nanti gitu. Nah, purchasing scalar and one hot encoder. Nah, di mana karena data ini memiliki fitur numerik dan kategorikal, saya menggunakan customer transformer. Kecil. Nah, fitur numerik ini di skala menggunakan standar scalar agar berada dalam skala yang sama gitu. Ini penting supaya fitur dengan angka besar tidak mendominasi model. Oke, misalkan model logistik regression yang dimana di sini terdapat logistik regression itu kayak model berbasis probabilitas dan model ini juga menghitung peluang suatu termasuk kelas 1 dan atau 0 yang menggunakan fungsi sigmoid. Nah, dari evaluasi ini ada berapa kayak seperti ada Acura nih, ini akurasi nih. Seberapa banyak prediksi yang benar, seperti precision, seberapa banyak prediksi cancel yang benar-benar cancel, recall yang dimana seberapa banyak cancel yang berhasil dideteksi, dan F1 score ini gabungan precision dan recall yang kemampuan model membedakan dua kelas. Nah, terus wait, aduh, sorry. Nah, setelah itu kita masuk ke model 2 di mana random forest, di mana adalah model ensemble ini yang berdiri dari banyak decision tree, setiap tree memberi vote dan hasil akhirnya ditentukan sama mayoritas gitu.
pada si kelebihan ini mampu menangkap si pola non-linear, lebih tahan terhadap si outlier, dan sedangkan dia bisa menampilkan fitur fitur impotensi. Nah, eh wait, setelah itu eh masuk ini ke Netflix. Dia seperti fitur di mana dia eh random forest ini memberikan skor pentingnya setiap fitur ya. Daripada fitur dengan nilai terbesar, memberi kontribusi paling banyak eh banyak pada keputusan model. Dari hasilnya. Fitur seperti ini total price kuantitatif memiliki pengaruh terbesar gitu. Seperti ini terhadap si model dari hasilnya fitur total price dan kuantitatif. Nah, pada si kesimpulan pada proses kasus dari EDA, purchasing training ini dan evaluasi model logistik regression berikan format yang baik, tetapi random forest ini lebih fleksibel gitu untuk pola kompleksnya. Hasil evaluasi eh, dapat digunakan untuk membantu perusahaan atau mendeteksi transaksi berisiko yang salah. Mungkin aja video saya akhiri. eh, Mungkin kata-kata ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Saya sekali lagi minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.